Definisi pelatihan. Pelatihan merupakan upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat ataupun perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Pelatihan juga sebagai bagian dari pendidikan yang mengandung proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan, waktu yang relatif singkat, dan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Ada juga menurut ahli yang saya ambil yaitu Sujana, training is a process used by organization to meet their goals. It is called into operation when a discrepancy is perceived between the current situation and a preferred state of affairs. Yaitu pelatihan adalah upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ataupun perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga pelatihan dapat diartikan sebagai kegiatan yang edukatif untuk membawa keadaan perilaku peserta pelatihan saat ini kepada perilaku yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh organisasinya. Prinsip-prinsip pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, individual difference. Perencanaan dan pelaksanaan suatu pelatihan harus tetap mengingat adanya perbedaan perseorangan pengikut training baik dalam latar belakang pendidikan, pengalaman maupun keinginan, sehingga pelatihan tersebut memberikan hasil yang memuaskan. Yang kedua, relation to job analysis. Job specification untuk suatu jabatan tertentu biasanya menjelaskan pendidikan yang harus dimiliki calon pekerja untuk dapat melaksanakan tugas itu dengan berhasil. Oleh karenanya, bahan yang diajarkan dalam pendidikan harus berhubungan dengan apa yang dinyatakan dalam job specification. Yang ketiga, motivation. Orang akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas tertentu bila ada daya perangsangnya. Kenaikan upah atau kenaikan kedudukan adalah beberapa daya perangsang yang dapat digunakan untuk merangsang para pengikut pelatihan. Yang keempat, active participation. Para pengikut pelatihan harus aktif ambil bagian dalam pembicaraan. Oleh karenanya, pelatihan harus juga dapat memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran dengan pelatih. Dengan demikian, pengikut pelatihan turut aktif selama pelatihan berlangsung. Yang kelima, selection of trains. Seleksi atau pemilihan calon pengikut pelatihan perlu dilakukan untuk menjaga agar perbedaan tidak terlalu besar. Pelatihan sebaiknya diberikan kepada mereka yang berminat dan menunjukkan bakat untuk dapat mengikuti pelatihan dengan berhasil. Adanya seleksi juga merupakan perangsang. Yang keenam, selection of trainer. Tidak semua orang dapat menjadi pengajar yang baik. Jabatan pengajar perlu suatu kualifikasi tersendiri. Oleh karenanya, orang menganggap pula bahwa salah satu asas penting dari pelatihan adalah tersedianya tenaga pelatih yang berminat dan mempunyai kesanggupan untuk mengajar. Yang ketujuh, trainer training. Para pelatih dalam suatu pelatihan harus sudah mendapat pendidikan secara khusus untuk menjadi tenaga pelatih. Karenanya, tidak semua orang yang menguasai dalam suatu bidang tertentu dapat mengajarkan kepandaiannya kepada orang lain. Yang kedelapan, training method. Metode pelatihan harus cocok dengan pelatihan yang diberikan. Misalnya, metode memberikan kuliah. Metode ini tidak tepat untuk para mandor. Karenanya, program pelatihan harus pula diperhatikan metode pendidikan yang bagaimana harus dianut dalam memberikan pelatihan tersebut. Lalu yang terakhir, atau yang kesembilan, principles of learning. Orang akan lebih mudah menangkap pembelajaran apabila didukung oleh pedoman tentang cara-cara belajar dengan cara efektif bagi para karyawan. Prinsip-prinsip ini merupakan program bersifat partisipatif, relevan, serta memberikan umpan balik mengenai kemajuan para peserta pelatihan. Adapun kriteria dalam menerapkan prinsip-prinsip pelatihan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, penyusunan program berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, penyelenggaraan program terjadwal, runtut, dan partisipatif. Yang keempat, evaluasi untuk mengetahui kebermanfaatan program dan hasil yang akan dicapainya. Hambatan-hambatan penerapan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, penyesuaian jadwal. Penyesuaian jadwal akan menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan pelatihan. Yang kedua, peserta yang heterogen. Peserta yang heterogen ini mempunyai arti
Jika setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda, maka dari itu akan menjadi suatu hambatan dalam terlaksananya penerapan prinsip-prinsip pelatihan tersebut. Yang ketiga, bahasa. Segi bahasa akan menjadi suatu hambatan apabila suatu perusahaan yang mengadakan pelaksanaan pelatihan membutuhkan peserta yang memiliki public speaking yang baik dan penguasaan yang tidak hanya satu bahasa saja. Solusi untuk hambatan prinsip-prinsip pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, melibatkan peserta dalam proses perencanaan program. Yang kedua, melakukan orientasi. Dan yang ketiga, menyediakan tutor atau instruktur yang kompeten di dalamnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.